Sangat bisa, gitu ya. Oke. Mas Muklis. Mas Muklis mau tanya produknya ini bisa dipelajari pakai HP untuk videonya. Bisa banget dong. Mobile responsif. Mobile responsif. Jadi bisa dipelajari pakai HP. Terus kalau mungkin teman-teman itu di tablet juga bisa. Menurut saya sih sangat bisa ya. Tapi gini, kebutuhan untuk bisnis, kebutuhan untuk jualan, gimana pun juga kita tetap butuh laptop atau komputer. Itu sih kalau saya prinsipnya seperti itu. Ayo, ada lagi yang nanya sebelum kita masuk ke materi. Halo Mas. Halo, siapa nih? Ya Mas. ini Juk ini siapa nih? Masa namanya Juk? Ini kan yang list 1 sampai 10 itu materinya terbaru atau yang tetap versi 1? Versi 1, Mas. Yang terbaru itu nomor 21 sampai 30. Berarti misal seperti Facebook Ads itu kan ada kebijakan baru Facebook yang kalau pakai interest nggak boleh umur 21 ke bawah. Itu berarti masih belum termasuk itu ya? Gimana maksudnya? Targetingnya untuk kalau materi Facebook Ads itu update kan materi mungkin. Iya, update materi maksudnya. Oh, update materinya maksudnya. Ya. Cocok enggak maksudnya? Belum ada kalau update-nya. Kalau update-nya belum ada. Yang update materi terbaru itu pokoknya nomor 21 sampai 30. Itu yang terbaru. Tapi tenang aja. Update materi itu kan kita nggak tahu ya. Dalam hal ini saya itu kan nggak tahu. Yang terbaru itu misalkan nih untuk Facebook. Bukan berarti saya tidak memantau Facebooknya itu ada update atau enggak. Tapi kan setiap orang berbeda-beda mengalami case-nya. Gitu. Misalkan jangankan ngomongin fitur, tampilan aja bisa berpengaruh kan, itu udah berbicara update. Jadi tinggal ngomong aja ke saya. Tinggal disampaikan apa yang perlu diupdate. Jika memang bisa, ya diupdate gitu. Masalahnya gini, ketika saya update, yang lain ikutan update nggak? Yang udah jualan, yang udah jadi member misalkan. Karena saya curiga nih, bukan curiga sih, ya itu udah fakta. Udah beli tapi nggak dipakai, udah beli tapi nggak dibuka. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Mungkin cuman menikmati bonusnya atau cuman apa ya, cuman pengen menuhin harddisk aja, bisa jadi gitu. Kita lanjut, Mas Raffi Taheru. Jual lagi titik 3.0 ini dijual terpisah atau updatean dari jual lagi 1 dan 2? Ini updatean gitu ya. Jadi langsung digabung isinya 1, 2, 3. Mas, Oh, bentar. Mas. Saya masih jawab Mas Raffi Taheru. Gantian ya. Siap. Nah, jadi di dalamnya itu ada 30 produk, Mas Heru. Nah, tapi bukan hanya di versi 3 ini bukan hanya produknya yang baru, tapi ada beberapa modul baru juga. Modul baru itu materinya. Jadi misalkan kalau di versi 1.2 itu nggak ada video hosting, di versi 3 ini ada. Terus di versi 3 ini ada Canvas Planner-nya. Canvas Planner-nya itu ada yang untuk bisnis, untuk marketing, dan juga sosmed. Terus email swab juga saya update. Jadi bukan hanya produknya aja. Oke, yang lain. Halo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya, Mas. Terkait yang tadi ditanyain, ada format khusus nggak? Untuk promosi itu kan ada batasannya. Yang kemarin dibahas tuh di grup waiting list ya.
Gitu Gimana aja sih, gimana? Mas. Pertanyaannya kurang Yang jelas. kemarin Mas. dibahas tuh. Kayak Yang kemarin dibahas. kalau tanya yang lepas dong. Kenapa sih? Oh iya ya. Gimana? Yang Yang kemarin jelas. ini terkait dengan cara promosinya, Mas, yang di grup itu. Itu Hmm? kan ada batasannya ya. Nggak boleh banyak bonus yang ditampilin gitu. Itunya gimana, format yang bakunya yang benernya gimana, Mas? Gitu aja sih. Makasih, Mas. Siap. Jadi gini, saya tidak mau pembeli jual lagi itu hanya mengincar bonus. Itu yang pertama. Yang kedua, udah kebukti kok. Faktanya itu pembeli kalau ditawarin bonus itu malah pergi. Gitu. Jadi bukan ditawarin produk. Nah, jadi tawarkanlah produk yang Mas jual. Apa yang dijual? Saya tidak melarang di sini teman-teman yang mau jadi affiliate yang jual lagi, mau ngasih bonus, monggo silakan. Kurang enak gimana? Saya nggak membatasi mau kasih bonus 50 kek, 100 kek, 1000 kek, terserah. Sama sekali nggak saya batasin jumlahnya. Tapi ya gitu, jangan seakan-akan bonus itu dalam tanda kutip berupa sampah. Yang semua itu dibuang ke dalam grup, dibuang ke dalam, dibuang ke audiensnya. Audiens itu bukan tempat sampah. Audiens itu adalah mereka yang siap untuk menerima offer dari produk kita. Kalau format bakunya, ya nggak ada. Format bakunya itu adalah skill-nya teman-teman. Skill-nya Mas. Kalau kemarin ada satu affiliate yang bilang ke saya, satu affiliate yang promosinya modelnya seperti itu. Jadi semua bonusnya itu ditumpahin. Saya tanya, kenapa caranya seperti itu? Ya mau gimana lagi Mas, untung-untungan aja kalau dapat sales. Maksud saya adalah affiliate itu bukan untung-untungan, jualan produk bukan untung-untungan, ada caranya. Gitu. Nah, caranya gimana? Ya itu kenapa kita harus belajar. Kalau saya ajarin cara jualannya di sini semua, ya terus saya nanti ngajarinnya di dalam jual lagi gimana? Jadi jualanlah dengan cara yang elegan. Banyak kok. Dan itu udah kebukti. Udah kebukti bahwa mereka-mereka yang mendapatkan penjualan, contohnya tuh Mas apa kemarin ya? Mas Jepri. Mana nih orangnya ada di sini nggak? Mas Jepri. Dia itu tak PM ternyata dia dapat 15 jutaan dari jualan produk jual lagi. Terus tak tanya gimana tuh cara promosinya? Dia pakai Facebook Ads, terus bikin landing page, cara promosinya bagus. Itu baru awal doang, belum dioptimalkan sepenuhnya. Udah dapat 15 juta. Kan lumayan tuh, modalnya cuma 400 ribuan, dapatnya 500 juta. 15 juta. Kan oke banget. Maksud saya adalah kalau kita jualannya hanya bonus, 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 bonus aja, ya kenapa bonusnya itu nggak dijadiin produk utama aja? Tapi nggak bisa kan, karena produk bonus itu dalam tanda kutip adalah produk sampah. Kenapa kok sampah? Ya naruhnya aja kayak sampah, tapi ketika produk itu produknya produk bonus, diberikannya dengan cara yang elegan, ya bagus dong. Maksudnya sejelek-jeleknya produk, kalau kita maintenance-nya bagus, cara memberikan offernya oke, ya kan nggak akan ada yang bilang kalau itu produknya nggak berguna. Kalau produknya itu sampah, pastinya teman-teman akan mendapatkan sales. Jadi jualanlah dengan cara yang elegan, jangan untung-untungan. Masa sih jualan untung-untungan? Enak dong kalau jualan untung-untungan. Mas Ahmad Sugianto, jual lagi 3 itu isinya apa aja? Nanti kita bahas. Tapi saya nggak mau bahas jual laginya dulu. 3 itu isinya apa aja? Asem. Bonus trofi Liga Champion. Boleh dong. Soalnya trofinya Real Madrid masih ada 13. Belum ada yang nyaingin 2 digit. Paling banyak baru AC Milan. 7. Itu aja baru tahun ini balik ke Liga Champion. Yang lain ya begitulah. Saya paling seneng kalau ngomongin bola saling bully.
Ada lagi yang mau nanya? Kita mau masuk ke materi utama nih. Ya, ibu mau suwe gua. Barang durung daftar getak warung Iya, aku Cak. mancing SD mau nisa aja tuh. Iya, Warlakan Cak. aja anak Oh. dulu. Ini familiar semua nih namanya yang join. Kebanyakan teman saya, customer saya, Mas Ahmad Arif, Kemarin ya? Iya, bentar ya. Prof Gilang. Saya penasaran dengan Prof Gilang. Sekolah di mana nih? Prof Gilang tapi ikutan Zoom di sini nih. Namanya Prof Gilang, asik juga. Mas Mawa, Mas Mugi. Kenal semua nih saya. Mas Heming, ini kemarin beli ikan Vanesia kalau nggak salah. Betul Mas Adit. Betul ya. Mas Iya. Bari ini juga saya nggak asing. Apalagi Mas Heru. Aduh, kalau Mas Heru ini udah teman sekota, tapi kita lama nggak jumpa. Ada yang mau kopi? Arabica. Arabica punya nih. Udah tinggal dikit sih. Mas Tiberian. Ini Gali siapa? Gali Panji. Teman saya SMP juga ada namanya Gali. Oke, kita bisa mulai aja. Jadi gimana sih cara menghasilkan produk? Cara menghasilkan dari jualan produk PLR. Saya nggak punya materi apa-apa. Loh, kok nggak punya materi? Pasti pada kaget. Ya emang nggak ada materi. Kita pakai whiteboard aja. Whiteboard. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Aman ya? Aman. Aman. Sip. Ntar saya setting unmute semua. Partisipan. Mute all. Nah, oke. Kita bisa mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi menjelang siang. Apa, Dok? Minta sini. Minta. Sini. Oh. Pagi menjelang siang hari ini. Dan saya harus menjelaskan gimana cara menghasilkan jualan produk PLR, bukan sekedar punya, tapi juga menghasilkan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin step pertama, kita itu pasti kalau beli produk PLR, di step paling awal nih ya, anggap saja teman-teman sekarang posisinya nggak punya produk PLR deh, gitu ya. Itu kan kita beli produk PLR, kemungkinan besar produknya lebih dari satu. Ada juga produk PLR yang jumlahnya satu, tapi di dalamnya biasanya juga banyak kok. Maksudnya kalau teman-teman beli misalkan template JSON itu ada yang PLR, ya isinya satu, tapi di dalamnya kan template-nya banyak, ada 100, ada yang 200, macam-macam. Nah, karena produknya itu banyak, jadi kita sudah punya value sendiri yang dinamakan quantity, ya. Oke. Produk yang kita beli itu pasti banyak.
Kemungkinan, bukan pasti ya, sorry. Kemungkinan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beli produk PLR, selain produk yang banyak, nah ini dia. Ini kita masuk di paling dasar dulu. Ini nggak banyak yang sadar. Kita harus sadar teman-teman, bahwa kompetitornya juga banyak. Ini masalahnya. Ya. Jadi selain produknya banyak, kompetitornya juga banyak. Dan akhirnya banyak yang mengalami fase di mana di tahap sini, yaitu salah satunya ini ya, salah satunya malas jualan, malu jualan. Yang paling kompleks itu adalah bingung jualannya. Jadi bingungnya itu maksudnya, terus gimana nih caranya? Jadi dari sini, masuk ke sini. Ini udah jadi case banyak. Saya juga pernah mengalami kok. Jadi karena produknya banyak, yang beli banyak, kompetitornya banyak, efeknya adalah malas jualan. Bingung jualan. Malu. Ini kenapa saya jadi nulis di bingung? Malu dan bingung. Sorry. Jadi ini harusnya malu jualan, bukan malu bingung. Dari sini, ini gimana ya caranya? Nah, ini dia. Dari masalah ini, teman-teman, kita harus cari solusinya. Nah, solusi itu biasanya akan ditemukan dari yang disebut momentum. Dah, nih. Kalau teman-teman itu bisa menemukan momentum ini, itu saya rasa bukan lagi sebuah masalah ketika teman-teman memiliki produk PLR berapapun jumlahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum saya mengadakan webinar ini, saya sudah punya produk PLR bahkan jumlahnya lebih dari 100. Entah itu PLR, MRR, white label, banyaklah. Jumlahnya ada 100, lebih bahkan, mungkin 200. Karena saya malas ngitungnya aja. Karena banyak. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara menemukan momentum ini? Ya, cara menemukan momentum itu seperti apa, Mas? Karena tidak semua orang mengetahui bahwa itu momentumnya dia. Tapi setiap momentum itu ada triggernya masing-masing, teman-teman. Ya, ada trigger yang pasti itu terjadi. Oke? Jadi di sini ada momentum, ya, momentum. Nah, triggernya itu biasanya yang pertama, unique time. Jadi, maksudnya unique time itu adalah waktu yang sifatnya itu tidak dilalui oleh banyak orang. Tidak dialami oleh banyak orang. Biasanya di situ muncullah sebuah momentum. Contoh, orang itu belinya jam berapa sih? Kalau kita belanja di Tokopedia, belanja di Shopee, belanja dimanapun itu, jamnya jam berapa sih? Ya, kan kebanyakan ya jam-jam kerja gitu. Jam 7 pagi sampai jam 10 atau jam 11, terus sore, malam. Harinya weekday, biasanya weekend itu udah orang fokusnya liburan. Atau kalau mau diperluas, misalkan nih, kalau kita hari Minggu itu waktunya liburan. Sabtu Minggu waktunya liburan. Senin sampai Jumat waktunya jualan. Nah, itu kan yang dilalui banyak orang, nggak unik. Fasenya adalah fase, ya sewajarnya memang seperti itu, lazim. Nah, tapi momentum itu biasanya tercipta di waktu-waktu yang unik, tidak dilalui oleh banyak orang. Contoh, misalkan, kita malah jualan di saat Hari Raya Idul Korban, Idul Adha. Orang lagi sibuk-sibuknya ngurusin Lebaran, sibuk-sibuknya ngurusin
hewan kurban kita malah jualan. Coba perhatikan teman-teman, coba ingat-ingat lagi, siapapun yang melakukan promo dan beriklan ataupun memberikan sebuah penawaran di hari-hari tersebut, hari-hari unik, jam-jam unik, waktu-waktu unik itu, kemungkinan salesnya akan melonjak. Hari Raya Idul Korban, Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru. Tahun Baru waktunya orang liburan, dia malah jualan. Idul Fitri, waktunya orang lebaran, dia malah jualan. Mas, tapi kan apakah ada yang beli? Gini, produk itu kalau kita cara jualannya benar, seperti yang tadi saya sampaikan ya di tanya jawab tadi sebelum materi, kapanpun teman-teman jualannya, itu pasti ada yang beli. Oke? Jadi, momentum itu tercipta salah satu faktornya dari unique time. Waktu yang unik. Jadi waktunya itu unik, nggak dilalui semua orang. Terus momentum lain adalah di mana kita bisa menciptakan yang dinamakan value, unique value. Nah, ini kelemahannya, terutama ini dialami oleh mereka yang beli produk PLR. Kan? Produk PLR itu kan banyak, yang beli banyak. Terus kemungkinan besar, orang itu udah fokus untuk jualan, tapi nggak fokus kepada bagaimana cara mengeluarkan potensi value utama dari produk itu. Ini yang nggak diperhatiin sama orang-orang jualan produk PLR, gitu. Sedangkan saya merhatiin. Bagaimana cara saya mendapatkan hampir 100 juta dari jualan produk PLR yang bermodalkan hanya 500.000, itu di saat orang lain jualannya cuma gitu-gitu doang, jujur-jujuran aja, orang lain itu jualannya ya udah pokoknya langsung di display semua produknya selesai, nggak ada rasa spesialnya. Padahal di awal tadi kita udah tahu bahwa kompetitor kita banyak, produknya itu bisa jadi udah lama, di tempat lain udah jadi bonus, udah dalam tanda kutip jadi sampah. Tapi kalau kita tahu unique value-nya, jangan salah. Potensi terbesar dari sebuah produk itu bisa keluar dan teman-teman bisa jualan produk itu laris manis. Gitu. Karena saya itu bisa melihat itu, akhirnya saya mendapatkan hasil yang berbeda dari yang lain. Yang lain cuma jualan produk PLR, jadi ini tuh bonus. Yang lain cuma jualan produk itu dapatnya cuma 2 juta, 5 juta. Saya nggak bilang nilai itu kecil ya. Tapi maksud saya adalah, daripada dapat 5 juta, kamu masih bisa loh dapetin duit itu lebih dari 5 juta. 50 juta misalkan, 100 juta misalkan. Sangat bisa. Jadi kalau teman-teman bisa ngeluarin unique value-nya, ya saya rasa bukan sesuatu yang nggak mungkin bagi teman-teman dapetin duit banyak dari jualan produk PLR. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, momentum itu bisa tercipta jika kita know how people to buy. Oke. Artinya gimana Mas? Ya gini, tak jelasin. Banyak yang kita nggak tahu bahwa orang itu ketika beli produk, atau mudahnya gini, teman-teman beli produk, itu kan nggak tiba-tiba beli toh. Pasti ada proses. Nih, dari orang nggak kenal sampai dia beli berkali-kali. Itu ada prosesnya. Nah, sebagai seller, sebagai penjual, sebagai orang yang menjual sebuah produk, teman-teman harus tahu orang itu gimana ceritanya kok beli produk saya. Jangan cuma dapat sales udah selesai. Wah, dapat sales, hore, dapat 1 sales, dapat duit. Ya, terus ngapain? Kan dapat duit beres gitu kan? Iya, saya tahu. Tapi kan bisnis cari duit, Mas. Iya, saya tahu, bisnis cari duit.
Kalau nggak cari duit itu namanya kegiatan sosial. Oke? Itu udah jelas. Itu udah nggak bisa dibantah. Maksud saya adalah penting dalam hal ini pentingnya kita mengetahui orang itu beli produk karena apa dan bagaimana ceritanya dia bisa beli. Itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan dia ke depannya. Kalau kita aja nggak tahu bagaimana ceritanya dia beli produk kita, bagaimana kita memperlakukan orang ini dengan baik, memperlakukan orang ini sebagai manusia, sebagai pembeli. Nah, dari sini teman-teman itu harus memahami pola pembelian setiap orang gitu. Makanya kalau teman-teman ada orang beli, itu jangan cuma dilihat, wah dapat duitnya nih, jangan dilihat uangnya doang. Ya, uangnya dilihat. Maksud saya adalah yang lain dilihat dong. Emailnya apa? Terus, oh browsernya dia ternyata pakai Google Chrome nih. Oh ternyata dia akses halaman penawaran saya dari handphone nih. Dari situ kita bisa meraba. Ini baru meraba bahkan, belum menyusunnya dengan rapi sebagai data. Baru meraba-raba doang. Oh berarti orang yang beli produk A, browsernya pakai browser A, HP-nya HP A, IP-nya ini, oh berarti kebanyakan belinya di sini nih. Berarti ini yang saya maksimalkan. Ini baru opini doang, belum bentuk sebuah data kesimpulan. Ya nggak bisa dong itu disebut sebuah kesimpulan. Dari situ aja teman-teman udah bisa menemukan sebuah momentum, ya. Momentumnya udah ketemu nih, ya. Oke, dari momentum inilah teman-teman bisa mulai membedah. Pertama, yang dibedah apa aja? Yang dibedah, yang dibedah. Mana nih? Drawing. Oke. 1, 2, 3. Di sini ada nomor 4. Tapi di pojokan. Kenapa dia di pojokan? Karena itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita adalah yang dibedah produknya. Kemudian yang kedua adalah audiensnya. Nah, ini yang wajib. How to-nya. Gitu ya. Jualan produk PLR jangan cuman, ya pokoknya jual mas, selesai. Enggak. Kita harus tahu produk ini mau diapain setelah dijual. Terus audiensnya siapa? Cara jualannya gimana? Ini harus tahu teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman beli produk jual lagi. Itu dibedah tuh. Semuanya dibedah satu persatu. Isinya ada 30, terus selain produknya ada apa aja, disebutin satu persatu. Jadi di sini di apa ya bahasa mudahnya, diobrak-abrik. Ya, diobrak-abrik. Obrak-abrik. Nah, oke. Nah, jadi produknya itu diobrak-abrik deh. Pokoknya didalemin semuanya. Kelebihannya, kelemahannya, kalau orang beli itu dapat apa aja, jangan sampai teman-teman nggak paham tentang itu. Mas, tapi kan ini bukan produk saya, ini kan produk orang lain yang saya beli untuk dijual kembali. Ya, terus kenapa kalau memang kamu mengobrak-abrik produk itu, emang apa ruginya? Minimal kan kamu dapat pengalaman untuk mengobrak-abrik produk. Ya nggak? Minimal kamu dapat pengalaman, yaitu berupa keuntungan yang disebut pengalaman itu, yaitu teman-teman bisa, oh ternyata gini ya isinya. Ya, besok bisa saya ATM nih, ternyata isinya kayak gini nih. Gitu ya. Jadi akhirnya kita tahu, minimal seperti itu. Ruginya apaan? Ya nggak ada dong. Kan nggak ada ruginya. Ruginya apaan? Jadi jangan cuman sekedar, ya udah saya punya produk PLR, yuk jualan selesai. Ya, semua orang juga bisa kalau gitu doang. Kita harus paham dong dalamannya ini apa dulu nih. Oh, ternyata di dalam jual lagi itu ada si Anu, ada si itu, ada si ganteng, ada si produk A, B, C dan sebagainya. Dari situ keuntungan maksimal yang saya dapetin adalah
ketika saya bisa memahami produk PLR ini secara mendalam, itu adalah di mana saya bisa monetize produk ini berkali-kali lipat. Itu yang paling maksimal buat saya. Nggak tahu kalau buat teman-teman. Kenapa? Karena dari situ saya punya banyak sudut pandang gimana cara jualannya. Kadang ketika saya jualan produk PLR itu kan saya pakai beberapa sudut pandang. Pertama scarcity, kedua itu quantity, ketiga itu adalah added value, unique value dari saya sendiri. Nah, dari situ akhirnya saya bisa menjual produk ini sampai 3 kali fase. 3 kali fase. Bahkan ada beberapa pembeli, mohon maaf ya, saya nggak bisa sebut orangnya. Ada beberapa pembeli yang dia itu udah beli yang pertama, dia masih beli yang kedua dan ketiga. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Apakah orang itu tidak tahu? Bisa jadi. Tapi masa sih nggak tahu kan dalam satu tempat orangnya jualannya sama, tapi kenapa dia bisa beli lagi? Ya karena saya pakai berbagai cara, berbagai sudut pandang, bukan hanya satu doang. PLR itu produknya banyak, ya gitu doang semua juga bisa. Jadi obrak-abrik lah, diulik produknya itu semuanya dibongkar. Kita sebatang dulu. Ada recordingnya nggak? Ada, tenang aja, saya record. Rekaman suara saya lagi nyanyi, nanti saya kasih. Oke, so kita next ke audience. Ya, kalau audience ini sepertinya udah banyak yang jago sih ya. Gini, kalau audience itu intinya gini. Jangan jualan di kolam yang sama. Apaan nih maksudnya? Tenang teman-teman. Jadi kita akan bahas ini. Intinya, kalau ada orang lain jualannya kalau ada orang lain mancing ikan di kolam A, ya jangan ikut-ikutan di A dong. Namanya ikan itu bisa habis. Ya, jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita harus pakai cara yang lain. Kita harus menciptakan kolam sendiri bahkan. Jadi kalau teman-teman ingin jualan produk PLR-nya laris, banyak pembelinya. Kalau si Anu, si itu, si dia, si Doi, si Bunga, si Mawar itu jualannya di Facebook, ya jangan jualan di Facebook juga dong. Kalau teman-teman jualannya di Facebook juga, ya udah keruh di situ. Ya enggak? Kalau kolam itu udah keruh, dari satu kesalahan orang bisa berdampak kepada banyak orang. Berdampak kepada semua pemancing. Ya enggak? Satu pemancing bikin kesalahan dalam satu kolam, bikin kolamnya keruh. Yang nggak bisa mancing bukan dia doang, tapi semua pemancing. Sama seperti itu ibaratnya. Ketika kita jualan produk PLR, udah tahu kompetitornya banyak. Udah tahu produknya itu udah banyak yang punya. Dia jualan di kolam yang sama. Siapa yang mau beli? Emang ada? Ya jualannya di tempat yang berbeda dong. Kita pakai cara yang lain. Kita pakai teknik yang lain, metode yang lain, traffic yang lain, channel yang lain. Yang disebut kolam. Gitu. Jadi jualannya di kolam dong. Ya, jadi jangan ikut-ikutan. Mas, tapi itu si Doi jualannya di kolam itu, Mas. Laku keras, Mas. Iya. Dia jualan di kolam itu karena dia punya audiens yang bagus di situ. Terus dirimu jualan di situ. Emang ada yang kenal? Enggak ada, Mas. Ya siapa yang mau beli? Kenal aja enggak? Analogi seperti itu kita harus pakai dalam ilmu jualan produk PLR. Kita harus tampil beda, teman-teman. Kelemahan produk PLR, ketika kita jualan produk PLR, kelemahannya adalah kita sering banget terlena dengan value
atau produk yang nampak di luarnya doang. Padahal di dalamnya itu ada potensi yang bisa kita bongkar habis-habisan. Ya. Terus how to-nya. How to-nya. Caranya. Caranya gimana nih, Mas? Ini yang paling penting. Ya enggak? Saya sambil ngecek si Facebook. Kita cek Facebook-nya dulu. Kita cek Facebook-nya dulu. Diem-diem, kok diem-diem? Bukan diem sih. Nggak kerasa. Di sini kita udah hampir sejam ya. How to? So, kalau kita ngomongin cara, ilmu jualan itu aja, gitu kan? Ilmu jualan itu ya udah kayak gitu kok, gitu. Apa sih yang bikin beda dari ilmu jualan itu? Yang bikin beda itu adalah, kok nggak saya masukkan? Nih, yang bikin beda. Yang jualan siapa? Yang jualan itu orangnya itu kayak gimana? Makanya kalau jualan produk PLR, produk yang teman-teman beli untuk dijual lagi, jangan sungkan untuk menunjukkan dirinya teman-teman itu bahwa teman-teman adalah sebagai penjual. Saya nggak bilang harus bohong. Malah itu nggak boleh. Bilang aja teman-teman, itu produknya teman-teman. Bilang aja. Kan itu memang produknya teman-teman. Benar. Akan tetapi jangan pernah mengklaim bahwa produk itu dibuat dari nol dari teman-teman sendiri. Itu produknya teman-teman sendiri. Ngomong aja, iya ini produk saya. Tapi kalau ada yang tanya, Mas, Mbak, Pak D, Bu D, ada yang saya ingin tanyakan. Produk ini, apakah Mas sendiri yang buat? Oh, enggak. Produk ini adalah produk saya. Cuman yang buat adalah orang lain. Siapa? Sebutkan aja. Jangan sungkan untuk menyebutkan. Kenapa? Saya yakin kok siapapun pembelinya dan apapun produknya, kalau emang dia butuh, dia nggak peduli kok siapa yang bikin produk. Itu udah pasti kok. Saya ditanya juga jawabnya sama kayak gitu. Kalau nggak beli gimana Mas? Ya berarti memang bukan jodohnya. Kan katanya produk itu, setiap produk ada jodohnya, yaitu pembelinya. Jadi ngapain khawatir? Ngapain menyembunyikan sesuatu yang memang bukan buatan kita sendiri? Langsung ngomong aja. Oke? So, kita next dari sini, teman-teman. Gimana sih? Dari 3 hal ini, ya, yang harus teman-teman jaga itu ada di sini. Yang harus teman-teman perhatikan dengan baik, yang harus teman-teman notice gitu ya, itu ada di sini. Siapakah dia? Dia adalah kompetitor. Ya, balik lagi si doi. Jangan salah. Saya dapat duit jualan produk PLR hampir 100 juta itu bukan gara-gara semata-mata karena saya jualan, tapi karena kompetitor itu saya sayangin. Saya elus-elus, bukan saya musuhin. Saya ajak berteman, saya temenin, saya ajakin ngopi, saya ajakin chatting, saya ajakin nongkrong bareng. Gampangnya gitu. Loh kok bisa Mas? Iya, karena dari mereka lah saya dapat banyak hal. Apa itu? Pertama, inspirasi. Kedua, referensi. Ketiga, metode baru. Keempat, pembeli baru. Kelima, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini yang terakhir ya.
Enggak, ini tambahan doang, bercanda. Jadi ada 4 hal yang bisa saya dapetin yang menurut saya ini sangat mahal dan sangat menghemat waktu saya karena kompetitor. Jadi inspirasi, oh ternyata gini ya. Terus referensi, saya punya banyak referensi, akhirnya bayangin kalau kita nggak punya referensi. Kita bingung mau ngapain kan. Nah, jadi kalau kita punya referensi itu enak. Terus kita bisa menemukan metode baru dari metode yang dijalankan oleh kompetitor. Kita bisa menemukan pembeli baru. Loh kok bisa Mas? Iya. Sekarang gini kita pakai logika. Ada 100 kompetitor. Per kompetitor punya 10 pembeli. Ya. Artinya ada 1000 pembeli. Pertanyaannya, 1000 pembeli itu apakah semuanya beli produk ke 1 kompetitor atau ke 10 kompetitor? Kan ke 10 kompetitor yang itu di luar kita. Artinya juga ada peluang bahwa dari 1000 pembeli itu dia akan beli produk kita. Oke, jadi sayangilah kompetitor kita. Rawatlah dia, temani dia. Ya pokoknya ajakin ngopi kek, ajakin ya ketemuan kek. Pokoknya jangan dimusuhin. Oke. Jadi bentar, ada chat dari teman saya. Didatengin nggak ada sampean, Mas. Aku lagi di Banyuwangi. Oke, kita lanjut. Ada teman nemuin di warung kopi di Jember. Saya posisinya lagi di Banyuwangi. So, kita lanjut. Jadi apakah caranya hanya seperti itu aja, Mas? Oh, tentu saja enggak, gitu ya. Caranya akan saya bongkar di dalam materi 5 jam webinar di dalam Jual Lagi, ya. Nanti kita akan bahas bersama member-member yang lain. So, apa sih sebenarnya Jual Lagi itu? Kita akan langsung buka aja si Jual Lagi yang udah dibeli 1000 orang, udah dinikmati 1000 orang. Berangkat dari 10 permasalahan ini, jadi teman-teman sebelum beli Jual Lagi, silakan pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik, apakah teman-teman mengalami masalah ini. Yang pertama, pernah nggak ngerasa kalau teman-teman tuh bikin produk digital tuh ribet, susah, habisin banyak waktu, banyak biaya, harus riset lah, harus inilah, harus itu, nyiapin segala kebutuhannya lah. Itu adalah masalah paling lazim dialami oleh mereka yang ingin jualan produk digital. Ya. Jadi kalau teman-teman ngira bahwa oh produk digital itu udah jadi, kita tinggal beli, pakai, selesai. Enggak. Di belakang semua itu ada histori atau ada cerita terbuatnya produk ini. Terbuatnya si produk yang akan teman-teman beli, gitu ya. Jadi enggak tiba-tiba produknya datang gitu aja, enggak. Pasti ada proses ya. Dan disitulah Jual Lagi ngasih solusi. Kalau teman-teman ingin jualan satu produk, oh tenang aja. Teman-teman bisa jualan 30 produk nih. Bukan cuma 1, 30. Ya. Jadi teman-teman ngalamin nggak masalah ini? Dari situ teman-teman bisa menimbang, oh iya, ini solusinya nih. Ya, ini teman-teman bisa melihat bahwa oh ya, ini adalah masalah saya dan ini solusinya. Oke. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, bikin produk digital itu risetnya capek, teman-teman. Saya untuk membuat Jual Lagi ini butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk bikinnya. Tahu nggak bikinnya berapa hari untuk produknya? Cuman 14 hari. Produk Jual Lagi pertama kali dirilis itu cuma 14 hari dibikin. Sisanya ngapain? Ya sana sini riset. Cari website sana, cari website sini, cari di Google. Banyaklah yang saya buka. Gimana caranya bikin ini, gimana caranya bikin itu. Mulai dari LMS-nya, website-nya, dan sebagainya. Nah, teman-teman udah nggak perlu ngelewatin proses itu.
Kenapa? Karena saya sudah langsung ngerasain di faktanya seperti ini, teman-teman tinggal pakai aja produknya. Tinggal jual aja. Semua itu udah diukur sesuai kebutuhan bisnis di Indonesia, yang dimana teman-teman itu udah pasti cocok lah, ibaratnya gitu. Oke? Jadi dari permasalahan itu kita kasih solusi juga. Terus yang ketiga, pernah beli produk, nggak taunya produknya doang. Tenang, kita senasib teman-teman. Saya udah pernah beli produk mulai dari white label, PLR, MRR, mulai dari yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan rupiah, pernah semua. Tapi nggak diajarin gimana cara jualannya. Dapat produknya, udah. Padahal kita itu butuh caranya jualan. Butuh yang disebut gimana nih cara saya dapetin duit. Ini penting ya. Ini penting banget. Karena ketika kita punya banyak produk, punya produk PLR ini, nggak mungkin dong didiemin. Kita harus mengembalikan uang yang sudah kita investasikan untuk beli produk ini jadi duit. Yang lebih banyak tentu saja. Kalau kita investasinya cuma 400.000, investasinya cuma 300.000, ya memang dalam tanda kutip cuman, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa uang itu jadi 40 juta, uang itu jadi 50 juta. Nggak menutup kemungkinan. Asalkan kita tahu cara jualannya. Nah, biar teman-teman tahu, teman-teman saya kasih tahu cara jualannya. Ada 5 jam webinar yang tadi saya bilang. 5 jam webinar yang saya buat khusus untuk teman-teman. Itu sudah tersedia di member area. Semuanya tinggal belajar saja. Ya. Termasuk tutorial ini bukan tutorial ya, tapi cara jualan. Kalau tutorial ada, itu pasti. Itu sudah include di dalam paket pembelian jual lagi. Nggak mungkin pembeli saya beli produk saya itu tanpa panduan. Pasti ada panduannya. Oke? Next. Mungkin teman-teman pernah beli produk digital dengan lisensi PLR juga. Gitu ya. Tapi ya kualitasnya sorry to say, tidak layak untuk dijual. Gitu ya, tidak layak untuk dijual. Saya pun udah ngalamin itu. Mau jualan tapi produknya kayak gitu itu maksudnya kayak ya begitulah gitu ya. Ya saya takut dong mau jualan gitu, ragu dong. Masa sih membeli saya kasih produk kayak gini, ya mending disimpan. Jadi pemenuh harddisk aja gitu. Nah kalau jual lagi enggak, tentu saja. Kenapa? 100% dijamin ilmu dan materinya itu real gitu ya, fresh from the oven. Itu kenapa jual lagi itu isinya adalah produk yang ya saya buat sendiri gitu. Kenapa? Ya biar saya bisa mengukurnya sendiri. Yang saya buat sendiri itu apa? Ya mulai dari materinya, bahan jualannya, cara jualannya, semuanya saya sendiri. Oke? Jadi semua teman-teman dapetin itu original 100%. Terus mungkin teman-teman juga udah punya produk digital yang bisa dijual lagi, tapi harus bikin membership lah, harus bikin website lah, harus bikin LMS lah. Zaman sekarang kalau nggak pakai LMS itu kan kurang profesional. Ya tenang aja teman-teman, di dalam jual lagi, teman-teman dapetin itu semua. Bisa jualan tanpa membership. Udah saya kasih tutorialnya, udah saya kasih panduannya. Jadi teman-teman bisa jualan tanpa membership, tanpa punya LMS sendiri. Kenapa? Ya karena di dalam jual lagi udah disediain flow atau alur untuk jualannya bahkan tanpa website. Bukan hanya tanpa membership, tanpa website. Oke? Plus tanpa punya LMS sendiri. Karena di dalam jual lagi, selain filenya itu bisa di-download, itu juga materinya di dalam LMS. Ya, LMS-nya gimana? Tadi ada yang nanya. Apakah bisa dipelajari via HP atau smartphone? Ya, sangat bisa. Oke, jadi kalau teman-teman nggak punya website, nggak punya membership, nggak punya LMS, no problem. Tenang aja, semua langsung di-handle sama jual lagi. Keenam, masalah keenam, nggak disediain senjata jualannya.
Ini udah jadi masalah banyak orang menurut saya. Beli produk, terus kita harus bikin sendiri halaman penjualan, kita harus bikin sendiri desain promosinya, kita harus bikin sendiri copywriting-nya, kita harus bikin sendiri videonya. Tenang aja teman-teman. Mulai dari copywriting, template desain promosi, halaman penjualan, membership, LMS, semuanya dihandle sama Jual Lagi. Jadi semuanya langsung dalam satu tempat, satu kali pembelian, solve, selesai. Ya. Terus mungkin teman-teman pernah juga menemui masalah di mana kita udah beli produk PLR, kita boleh jualan produk itu, boleh. Jadiin bonus juga boleh, tapi syaratnya harganya mahal. Misalkan kamu boleh jualan produk ini minimal harganya 500.000. Ya bagi orang yang udah punya list email banyak, list database audien yang banyak, menurut saya itu bukan sebuah masalah, gitu ya. Menurut saya itu bukan sebuah masalah. Tapi akan jadi masalah bagi mereka yang nggak punya kolam, mereka yang belum tahu cara jualan, mereka yang jangankan cara jualan, pede untuk jualan aja belum, gimana suruh jualan produk yang harganya mahal? Kan lucu gitu. Nah makanya di dalam Jual Lagi itu teman-teman, saya berikan harga paling murah. Teman-teman bisa jualan produk-produk Jual Lagi hanya 100.000 doang. 100.000. Mungkin masih lebih mahal biaya paketan data internetnya teman-teman. Mungkin loh ya. Jadi 100.000 doang teman-teman udah bisa jualan produk Jual Lagi. Jadi harga minimalnya itu 100.000 ya. Itu sangat-sangat murah, sangat-sangat rendah. Terus kalau jualan produk digital, jualan produk PLR itu kan harus punya website. Tapi di dalam Jual Lagi karena halaman penjualan disediakan, halaman download disediakan, halaman order disediakan, LMS disiapkan, template promosi tinggal ngedit pakai HP di Canva, logo tinggal ngedit, semuanya tinggal ngedit pakai HP juga bisa. Ya udah, tanpa website pun tetap bisa jalan kok teman-teman. Misalkan teman-teman nggak punya website atau dalam tanda kutip belum mampu untuk membangun atau membuat sebuah website, ya tidak masalah. Tetap bisa jualan dengan Jual Lagi. Yang ke-9, udah beli produk, bisa dijual lagi, kontennya nggak bisa diedit. Sama aja dong. Gitu kan? Sama aja bohong. Makanya dijual lagi, ngasih solusi juga. Video-video materinya Jual Lagi, bisa teman-teman edit bebas. Bebas bos, pokoknya bebas. Kenapa? Karena saya nggak cuma ngasih file MP4-nya doang, tapi saya juga ngasih file project Camtasia. Di mana teman-teman bisa ngedit, nambahin namanya teman-teman, diganti ukuran videonya, dirender ulang, bebas. Termasuk materi-materi desain promosinya. Mau teman-teman edit, karena itu cuma file Canva, tinggal diedit, dikasihkan ke pembelinya. Semuanya pokoknya bebas, gitu ya. Nggak ada larangan. Intinya gini, kalau saya adalah orang yang sangat suka dengan aturan fleksibel. Saya nggak suka dengan aturan yang kaku. Di dalam Jual Lagi ada rules of the game-nya. Tapi bukan berarti teman-teman harus mengikutinya 100%. Contoh, saya bilang tadi bahwa harganya minimal 100.000. Tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh jualan dengan harga 97.000. Boleh dong. Itu sangat fleksibel. Terus misalkan peraturan-peraturan yang lain, itu juga boleh. Nah, maksud saya, selama teman-teman nggak melanggar keras urusan harga, menurut saya itu clear gitu. Yang lain insya Allah boleh. Kemarin ada yang nanya, Mas, di dalam Jual Lagi kan ada bonus-bonusnya. Boleh nggak dijadiin bonus produk saya juga ketika jualan produk Jual Lagi untuk pembeli saya? Boleh, saya nggak ngelarang. Silahkan dipakai. Cuman jadi pertanyaan, cocok nggak? Matching nggak? Oke nggak? Kalau saya nggak ngelarang, pakai aja. Orang itu buatan saya sendiri kok, bebas. Saya berhak untuk menentukan tuh iya dan enggaknya. Dan saya menentukan silakan. Saya nggak melarang.
Tapi saya tidak menyarankan karena bisa jadi itu nggak cocok dengan pembelinya teman-teman. Ya. Terus ada yang nanya juga, Mas, itu kan di dalam jual lagi ada template sales page, ada template order page, ada template desain Canva-nya. Itu gimana? Boleh nggak buat pembeli saya? Boleh, silakan pakai aja. Generatornya pun pakai. Permasalahannya itu cocok apa enggak? Itu doang. Kalau cocok ya silakan pakai. Fleksibel banget pokoknya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah beli produk digital yang dalam hal ini teman-teman nggak diajarin nih alur bisnisnya. Tiba-tiba aja disuruh jualan, disuruh promosi, disuruh ngiklan malah, disuruh Facebook Ads, Google Ads, belum udah ngeluarin duit lagi. Yang pastinya buat pemula yang mungkin modalnya kecil, buat mereka yang belum punya website, masih belum pernah jualan produk PLR, itu kan ragu. Tapi di dalam jual lagi, kita sediain marketing plan Canvas. Oke, marketing plan Canvas ini nanti teman-teman akan dituntun tuh. Teman-teman harus ngapain aja, bisa diedit, tinggal di print juga bisa. Jadi semua itu menjadi sangat mudah, tidak hanya untuk jual lagi. Oke? So, menjadi pertanyaan, sebenarnya jual lagi itu apaan? Gitu kan? Kita akan bahas di sini ya. Oke. Mudahnya gini, jual lagi itu berisi 5 hal ini. 5 komponen ini. Yang pertama itu main product. Bentar, ini telegramnya saya exit dulu ya. Lumayan mengganggu nih. Yang pertama itu adalah main product, yang kedua itu adalah marketing tool-nya, yang ketiga adalah LMS-nya, yang keempat adalah lisensinya, dan yang kelima adalah bonusnya. Jadi ada 5 hal yang akan teman-teman dapetin di dalam jual lagi. Pertama produknya. Ya, saya ceritain nih biar teman-teman tahu. Jadi di dalam jual lagi itu ada jual lagi versi 1, jual lagi versi 2, jual lagi versi 3. Di mana di dalam jual lagi versi 1 itu adalah 10 produk ini. Ya, ada 10 produk ini. My website, my affiliate, dan seterusnya. Lanjut di versi kedua, tambah 10 lagi. Ada Jago Lead Magnet, Facebook Ad Mastery, 23.000 email profit, dan sebagainya. Nah, di versi ketiga juga saya tambahin 10 produk lagi. Gitu. 10 produk ini apa aja? Ada digital marketing, riset mastery, dan sebagainya. Kita langsung buka aja. Si jual laginya. Nah, jadi ini tampilannya di sini ada 30 produk sekaligus ya. Nih. Jadi tampilannya nanti teman-teman kalau beli jual lagi kurang lebih seperti ini. Ya. Di sini tiap produk ini tinggal klik open access. Jadi misalkan saya klik open access di sini. Klik ini ya. Maka dia akan keluar menu pilihannya. Di sini ada banyak banget, ada beberapa pilihan. Ada register LMS, login LMS, terus lisensinya, materi utamanya, template sales page-nya, grafiknya, swab-nya, ini berisi 30 produk kayak gini, ya. Nah, kalau kita berbicara di dalamnya, inti dari produknya itu terbagi menjadi 2. Ada main file, ada project file, ya. Main file ya MP4 gitu ya, video. Kalau project file itu adalah file project yang bisa teman-teman edit. Yang tadi saya bilang bahwa materinya jual lagi tidaklah sebuah materi yang tidak bisa diedit, tapi materinya ini bisa diedit. Saya contohin di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau kita masuk di, misalkan di sini ada modul 2. Nanti teman-teman akan menemukan 3 folder seperti ini. Ya, ada file MP4. Nah, ini file utamanya gitu ya. Terus ada folder Mac dan juga Windows. Nah, ini untuk file project-nya yang kita bisa ngeditnya pakai Camtasia. Ya.
Camtasia itu premium, tapi ada versi free-nya yang bisa diedit seperti ini. Jadi misalkan ini saya tambahin teksnya, saya tambahin tanda panah, dirubah untuk dimensi videonya, tinggal menyesuaikan saja. Jadi bukan hanya file MP4-nya. Oke? Nah, semua itu terbagi menjadi 30 produk. Jadi di dalamnya ada 30 produk. Oke? Itu produk utamanya. Nah, sekarang kita ngomongin marketing tool-nya. Di dalam Jual Lagi itu ada marketing tool, yaitu template sales page. Pertama, itu template halaman penjualan. Jadi ada template-nya teman-teman. Saya mau isi ulang kopi dulu. Kita isi dulu, coy. V60 buatan istri. Istri yang buatin. Nah, di sini ada template sales page yang tentu saja ada template HTML plus JSON. Plus ada template order page dan juga download page. Sama, ada JSON, ada HTML, teman-teman ya. Jadi di sini ada modul saya masuk ke PLR nomor berapa ya? 11 deh. Nah, di sini ada modul sales page. Jadi ada file JSON, HTML. Terus modul ke-6 ada JSON dan HTML juga. Dan modul ke-7 ada JSON dan HTML. Oke? Jadi di sini teman-teman, ini semua tujuannya adalah untuk mendukung dan memfasilitasi teman-teman agar jualannya gampang. Oke? Terus ada template copywriting juga. Wah, kalau template copywriting jangan ditanya dan jangan khawatir. Mana nih? Misalkan nih, masuk ke modul ke-5. Nah, ini dia. Jadi ini ada template copywriting-nya. Tuh, tinggal copy paste. Dan jumlahnya kayak gini nih, ada 300 ya. Ada 300 template. Oke. Nah, terus dilanjut ada template desain. Nah, ini dia. Ada template desain. Sebentar. Saya harus menutup pintu. Tindul. Dok. Dinda. Tutupin pintu. Nah, kita lanjut. Ada ponakan datang. Nah, ada template desainnya teman-teman, yaitu e-cover, ya, terus logo, terus template promosinya. Oke. Nah, di sini kalau mana nih? Template logonya dan juga e-covernya itu ada di modul grafik, PSD, formatnya, ada yang Canva juga. Tinggal ngedit pakai Photoshop. Mana nih Photoshopnya? Nah, ini dia. Jadi kayak gini. Nah, ini bisa diedit semua dengan mudah. Ini untuk yang format Photoshop, teman-teman. Ya. Terus ada yang format ada yang format Canva, gitu ya. Format Canva-nya ada di sini, di bagian bonus. Saya harus scroll ke bawah. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal masuk template, misalkan template nomor 29. Kita tinggal buka, tinggal use template. Oke. Ini yang landscape. Ada juga yang portrait maupun square, teman-teman. Jadi saya buka dulu di Canva saya. Terus mana nih? Jual lagi versi 3. Terus, nah ini dia. Misalkan masuk ke yang ini ya, versi Canva-nya. Jadi ini untuk PLR nomor 21 atau Digital Marketing 2021. Ini ada 3 model template, yaitu square, landscape, portrait. Ya. Di sini teman-teman tinggal lihat. Lumayan nge-lag. Kita tinggal tunggu aja.
Kenapa dia sangat nge-lag, teman-teman? Apa, Dok? Ade. Ya, bentar lagi ya. Pak Darit masih kerja ini. Ya. Apa ini? Ini mic buat nyanyi. Oke, kita next. Jadi itu yang ada di dalam template untuk Canva-nya. Ini kenapa browser saya jadi sangat lemot. Jadi saya akan tutup dulu. Nah, di sini teman-teman setelah untuk template promosinya ada cover video template juga yang formatnya Canva. Next ada sales page generator dan order page generator. Ini kenapa teman-teman bisa jual lagi tanpa website. Oke, tanpa website teman-teman. Jadi di sini misalkan nih, saya mau bikin order page dulu. Ya, di sini misalkan subdomainnya contoh jual lagi live, misalkan gitu ya. Namanya siapa nih? Misalkan Mas Haidar. Nah, ini yang muncul di sini aja, Mas Haidar. Nama produk, misalkan nama produknya produk keren. Jadi alurnya pertama kita bikin order page dulu. Terus di sini logo produk saya masukin aja logonya, misalkan saya masukin untuk logo. Nah nih. Ya, pokoknya pakai foto seadanya dulu deh. Di desktop ada nggak ya? Oke, saya pakai logo saya aja. Kita pakai ini aja. Nah, ini dia. Nah, ini harga diskon. Harga diskonnya 199.000. Rekeningnya tinggal ngisi ya. Tinggal ngisi aja. Mandiri diisi, BRI, kalau nggak punya salah satu tinggal isi strip gini ya. Terus diisi, Facebook profile dimasukin, fotonya dimasukin teman-teman. Fotonya teman-teman ya. Tinggal memasukkan saja untuk dijadiin ini ya, footer ya, untuk dijadiin footer. Nah nih, foto saya yang paling keren. Nah, saya pakai foto ini aja. Terus nomor WA dimasukin. Lalu tinggal klik generate page. Dia di generate, kita tunggu. Di sini kita akan memiliki halaman order sendiri, teman-teman. Nah, ini dia. Halaman order ini tinggal copy. Kemudian kita tinggal bikin halaman penjualannya. Link ordernya dimasukin di sini. Terus kita bikin contoh contoh SP generator. Namanya saya masukin, nama produknya, logonya saya masukin juga. Ini contoh aja sih. Cover juga saya masukin. Terus harga coret, harga diskon, link order udah, Facebook pixel kalau perlu dimasukin, kalau nggak perlu tinggal isi strip gini aja. Terus fotonya tadi jangan lupa, ya, nomor WA, videonya, misalkan teman-teman punya video sendiri, tinggal masukin video, ya. Terus kalau sudah, tinggal klik generate page. Sampai di sini beres gitu ya. Ketika ini sudah selesai generating, kita udah punya halaman penjualan sendiri. Oke, nah kita tinggal copy link atau langsung dibuka juga bisa. Dibuka aja langsung. Ya, kita lihat halamannya langsung jadi. Ada logonya, videonya, cover dan logo. Langsung ada materinya, foto sendiri, nama sendiri, nomor WA sendiri. Beres gitu ya. Beres semua.
kita udah punya halaman penjualan sendiri, teman-teman. Begitu juga order pick tadi, terus checklist, ini semacam hal-hal yang harus teman-teman lengkapi dan lakukan. Terus ada cheat sheet dan marketing plan. Nah, ini dia. Ini dia yang harus teman-teman ketahui. Ini penting banget nih. Jadi di dalam jual lagi itu ada marketing planner, teman-teman. Marketing planner itu yang ini. Nah, ada business planner, gitu ya. Ada business planner yang dia itu isinya adalah file Canva plus PDF, kalau mau di print juga bisa. Tinggal ngedit, ya. Tinggal ngedit sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misal nih, teman-teman punya, nah ini ada table of content-nya. Jadi apa aja yang perlu teman-teman isi, mulai dari mission, vision, kemudian company, semuanya diisi. Itu mulai dari bisnis berskala besar, kemudian ada UMKM, sales plan, kemudian budget planning, productivity, goal dan juga credit plan. Ya, jadi kalau di dalam filenya itu ada di sini di modul ke 12 dan 13. Ya, nah ini dia. Ini yang ini yang sosial media. Yang modul 13. Oh, udah tak ekstrak tadi ya. Ini dia, marketing plan. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi di sini ada budget planning, ada business plan, credit plan. Nah, ini filenya PDF. Kalau mau di print bisa. Ini lengkap banget ya. Misalkan untuk goal plan-nya, ini tujuannya adalah teman-teman biar tidak sekedar jualan gitu ya, tapi juga membangun bisnis. Makanya tadi saya bilang di dalam jual lagi itu juga diajarin cara bisnisnya, bukan hanya jualannya. Terus untuk sosmed planner itu juga sama, ada file Canva-nya. Nah ini misalkan Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok bahkan juga ada. Nah ini dia, ada target audience, spy kompetitor. Nah ini semuanya bisa diedit pakai Canva. Ini lengkap banget. Ini semua sosmed tersedia, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu ingin menjalankan, kalau teman-teman ingin jualan pakai jual lagi, sudah diajarin menyusun plan kanvasnya juga. Oke, udah makin lengkap, sangat lengkap, bukan makin lengkap, sangat-sangat lengkap. Oke, jadi itu adalah marketing toolnya. Terus ini untuk LMS-nya, dia cloud based, desainnya modern, nggak perlu domain hosting, mobile responsive, live chat support, one click registration link. Kita langsung ke TKP. Ya. TKP-nya ada di sini. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah preview tampilan LMS-nya, teman-teman. Ya. Ini adalah preview tampilan LMS-nya. Oke. Jadi di sini kita tinggal masuk ke e-course-nya, terus materinya di sini. Kita tinggal klik buka dan langsung aja kita play videonya. Di samping kanan ini ada list materinya, ada live chat support saya. Jadi membernya teman-teman juga bisa live chat support di sisi kanan bawah, bisa ngasih komentar. Ini juga tampilannya untuk mobile responsif bisa. Jadi ini untuk dilihat di HP itu juga bisa. Ya, tentu saja teman-teman udah nggak perlu domain hosting lagi. Terus license, nah ini dia license-nya. Ada beberapa license yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, MRR, menjual kembali dengan lisensi PLR. Jadi teman-teman itu bisa jualan produk PLR lagi ke orang lain. Yang dimana orang lain itu bisa menjual kembali ke orang lain dengan lisensi personal. Atau dijadikan bonus dengan lisensi PLR, itu juga bisa. Jadi bukan hanya dijual lagi, tapi dijadikan bonus juga bisa. Yang kedua, private label right atau PLR. Jadi bisa jualan produk dengan lisensi personal. Yang artinya pembelinya teman-teman itu bisa memakainya untuk dirinya sendiri. Oke? Terus dipelajari sendiri juga boleh. Giveaway right artinya boleh dijadikan lead magnet, boleh dijadikan sesuatu yang gratis untuk diberikan kepada orang lain. Ya, kita akan masuk ke sini. Jadi di atas ini sudah ada ketentuan lisensinya, ada 9 rules. Kalau teman-teman lihat harga termurahnya adalah 100.000 ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi nggak mahal-mahal banget.
Harganya 100.000, ini bisa teman-teman baca langsung di dalam member area nanti kalau sudah beli jual lagi. Ya. Terus bonus. Nah, ini nggak ketinggalan. Tentu saja ada private group. Nanti teman-teman juga akan dapat Elementor Pro untuk saya instalkan di webnya. Reply webinar Zoom ada 5 jam. Kelas premium, kelas PLR, kelas mockup, kelas PowerPoint. Terus 100 template dan video hosting. Ya. Kalau video hostingnya itu ada di sini. Nah, ini contohnya tampilannya. Jadi di sini kita bisa add new video, terus upload video, bisa ambil dari YouTube gitu ya, YouTube. Bisa diambil dari YouTube juga bisa. Jadi kayak punya channel sendiri lah ibaratnya teman-teman itu. Jadi kayak punya channel sendiri yang bisa digunakan untuk mengupload videonya teman-teman. Ya, jadi tampilannya nanti editingnya seperti ini. Ini kebetulan saya belum upload video untuk di akun ini. Adanya di akun satunya, beberapa video private. So, untuk teman-teman bisa langsung join ke dalam Jual Lagi, itu di halaman penjualannya, yaitu di juallagi.co. Ya, di halaman juallagi.co di sini. Teman-teman bisa langsung check out dan purchase. Penjualan hanya saya buka sampai seminggu ke depan. Sampai 21 September. Dengan harga 397.000, menurut saya ini sangat-sangat murah. Jadi kalau kita main kalkulator, ya kalau kita kalkulatorkan, itu sekitar 13 ribuan kalau saya nggak salah ingat ya. Sekitar 13 ribuan di mana teman-teman ya ibaratnya satu produk harganya 13 ribu dan itu masih termasuk dengan semua ini teman-teman ya. Teman-teman dapat semuanya. Oke. Dapat semuanya dalam satu paket pembelian Jual Lagi ya. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk membeli produk ini memakai kupon diskon affiliate kesayangannya teman-teman. Biar dapat bonus tambahan, biar makin jos bonusnya. Oke. So, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa langsung disampaikan dan bisa langsung raise your hand untuk teman-teman yang mau bertanya, gitu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise your hand. Terkait Jual Lagi tentu saja ya. Mana nih yang mau bertanya? Silahkan. Zoom. Link order, oke. Link ordernya bisa langsung cek di kolom komentar ya, bisa langsung di juallagi.co ya. Oke. Di situ udah ada link pembeliannya, bisa langsung dilakukan pembelian Jual Lagi ya. Penjualannya cuma seminggu aja, terus saya tutup. Dan di sini yang harus teman-teman tahu bahwa teman-teman bisa langsung belajar untuk menjual produk-produk digital ini karena materinya udah siap semua kok. Nggak ada yang waiting list gitu, nggak ada harus nunggu tanggal berapa gitu, nggak ada. Semuanya udah ready. Ya, ready, siap dipelajari. Oke. Mana nih yang nanya? Siapa yang mau nanya? Oke. Ada yang raise your hand ya? Mas Agung dulu, Mas Agung, silakan. Mas Agung. Ya, halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau seandainya udah beli yang versi 1 atau versi 2, itu nggak ada pengurangan biaya, Mas ya? Kemarin, sorry, saya ambil rokok. Sorry ya. Kemarin saya sudah memberikan harga spesial untuk member Jual Lagi. Cuman nggak semuanya beli. Mayoritas bilang bahwa mau beli nanti aja waktu grand launching tanggal 14. Kenapa? Katanya biar dapat bonus para affiliate. Ya silakan, monggo. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi kemarin saya sudah kasih kesempatan
dan saya sudah informasikan berkali-kali di grup, termasuk di email, bahkan nggak cuma sekali saya menginformasikannya. Jadi sekarang semuanya harganya sama, 397.000, member lama, member baru sama saja, karena saya sudah memberikan slot sebelumnya untuk upgrade, gitu ya. Tapi kalau tidak diambil, ya sudah. Apalagi dengan alasan ambil bonus, ya monggo, itu hak, ya. Saya juga kalau beli apa-apa pakai bonus kok, cari bonus. Mas Heming, silakan tanya. Silakan di-unmute. Oke, terima kasih Mas Adit. Siap. Seandainya saya jual lagi, kemudian ada teman-teman yang membeli jual lagi.co ini, mereka biasanya kan butuh konsultasi juga. Apakah bisa diikutkan dengan grupnya Mas Aditya ini? Oke. Itu yang pertama itu. Karena terus terang saja saya buta dengan IT yang ini ya, untuk aplikasi ini. Ya, itu Mas. Mungkin nanti ada lagi tambahannya. Siap. Jadi gini, grup ya, kemarin ada yang nanya juga nih. Pertanyaan yang sama. Saya itu tidak melarang siapapun orang untuk masuk ke dalam grup saya. Gitu ya, siapapun. Bahkan dia nggak beli produk saya pun saya approve. Gitu. Bahkan kalau ada orang nanya, sering PM saya, Mas grupnya produk ini, produk jual lagi dan sebagainya, mana? Saya nggak lihat orang itu beli produk apa enggak. Pertanyaannya adalah, cocok nggak masuk ke situ? Itu yang pertama. Kalau dia nggak punya jual lagi, nggak punya Canvanesia, nggak punya jual lagi deh, masuk ke grup jual lagi, dia mau ngapain? Dia mau nongkrong doang. Ya kan udah nggak cocok. Anggap saja, oke, itu pembelinya Mas Heming, berarti dia punya produk jual lagi. Apakah bisa disupport? Oh bisa. Kalau masalah support tetap bisa. Saya tidak, ya free deh, gratis. Pertanyaannya, dia bingung nggak? Belinya ke Mas Heming, supportnya ke saya. Makanya saya bilang, saya tidak melarang orang masuk ke grup saya. Pertanyaannya itu cocok apa enggak? Silakan dimasukin aja grupnya. Suruh masuk aja, suruh join gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada kebingungan, kalau misalkan pembelinya bingung gimana? Yang disalahin siapa? Saya atau Mas Heming? Kalau yang disalahin saya mah, saya disalahin pembeli itu udah biasa, Mas. Udah maksudnya udah jadi makanan sehari-hari gitu. Buat saya itu seni jualan. Masalahnya Mas Heming siap nggak untuk itu gitu. Kalau nggak siap ya kan jadi beban juga pada Eri. Betul nggak? Iya, iya. Jadi silakan. Saya nggak melarang itu Mas ya. Monggo. Oke. Oke. Lagi? Oke. Cukup Mas Adit. Siap. Oke. Mas Pugo, Mas kalau beli dari affiliate lain bukan ke Mas Adit ya, apa masuk grup Mas Adit dan dapat mentoring? Oh iya. Yang perlu dicatat, saya di sini bukan affiliate ya. Saya itu yang punya jual lagi, teman-teman. Bukan affiliate jual lagi. Affiliate jual lagi itu ya, cek aja di Facebook, di grup Telegram, itu nanti kan banyak yang promo. Di email, silakan cek emailnya. Kalau beli ke saya langsung ya nggak dapat bonus affiliate dong, dapatnya bonus jual lagi. Gitu. Kalau di mentoring mau beli ke siapapun, pokoknya masuk rekening saya ya, silakan. Nggak ada masalah. Pasti dapat mentoring. Oke, next. Siapa lagi yang mau nanya? Sebelum saya akhiri loh ya. Sebelum saya matikan. Nanti ada rekamannya teman-teman ya. Ada rencana buat versi 4 ya Mas? Ada rencana untuk buat versi 4. Mas tahu nggak? Versi 2 dan 3 itu aja tanpa rencana. Apalagi versi 4. Gimana tuh? Kalau rencana, itu bukan rencana untuk versi berapanya, Mas. Tapi kalau rencana untuk ngebangun platform ini selalu hidup, itu iya. Gitu. Tapi kalau versinya sampai berapa, saya tidak ada rencana untuk itu. Jual lagi versi 1, tadi saya kan bilang, produk intinya, main produknya, itu dibuat dalam waktu 14 hari. Produk jual lagi 2, itu malah lebih singkat, dalam 7 hari. Produk jual lagi 3, itu dalam 5 hari. Loh Mas, emang nggak di planning sama sekali bikin produk? Bukan nggak di planning. Ya planningnya udah ada untuk core bisnisnya. Yaitu jualan produk PLR. Itu udah ada, di pikiran saya udah ada. Tapi kan
main produknya atau kontennya itu bisa kapan aja dibikin. Waktu saya santai, waktu saya nggak ngapa-ngapain bisa kapan aja. Ya, jadi versi 4 ada lagi nggak Mas? Kira-kira nanti ada rencana nggak? Jangankan versi 4, versi 2 dan 3 aja nggak saya rencanain. Ya kalau ada versi 4 kan nanti tetap bisa beli, kan? Mas jual lagi ini penjualannya terbataskah? Maksudnya terbatas gimana nih? Waktunya? Iya, terbatas. Hanya sampai 21 September, gitu ya. Mas Pugo tadi menjawab pertanyaan saya. Mas Pugo ini mana ya? Kenapa nggak ngomong langsung aja, Mas? Mas Pugo. Lah, mana orangnya? Oh ini, sorry. Kelewat. Masalahnya kita beli ke affiliate lain, ada kemampuan mentornya juga. Takutnya saya cuman membeli tapi tidak ada mentoring. Oh, sangat jelas. Sangat jelas dapat mentoringnya, dapat. Nggak mungkin lah saya cuman ngasih produknya, udah lu pakai, lu jual. Nggak mungkin kayak gitu cara saya. Pasti saya berikan ini mentoringnya. Dapat kok, tenang aja. Ini langsung ada yang check out barusan. Yuk silakan langsung disusul yang lain sebelum penjualannya ditutup seminggu lagi. Ya seminggu lagi. Oke, jadi teman-teman kalau memang nggak ada yang nanya, siapa lagi nih yang mau nanya? Ada yang raise your hand nggak? Sebelum saya akhiri loh. Sebelum ini berakhir. Belum dijawab Mas Arif. Oh, Mas Arif udah nanya tadi ya. Sorry. Maaf banget Mas. Kelewat. Apakah setelah beli jual lagi otomatis jadi affiliate produk-produknya Mas Adit? Saya baru jadi affiliate. Sejujurnya semua orang bisa jadi affiliate. Ya, saya tidak pernah memilih-milih. Kecuali satu produk, yaitu pedagang tajir. Untuk pedagang tajir itu memang harus jadi member. Oke? Kenapa? Karena pedagang tajir itu kontennya adalah membahas mentoring tentang affiliate. Lucu dong kalau orang jualan produk affiliate, dia belum jadi affiliate. Belum jadi membernya. Jadi makanya khusus untuk pedagang tajir wajib jadi member dulu. Untuk yang lain bisa jadi affiliate. Siapapun boleh. Gitu ya. Cuma pertanyaannya gimana cara jualannya? Itu yang harus dipelajari. Oke? Mas Arif. Ada lagi nggak nih yang nanya? Atau bisa... Terakhir mas. Oke, silakan. Ada kemungkinan update nggak mas? Misalnya kayak yang mas cerita tadi itu kan, kalau seandainya ada algoritma berubah atau apa itu kemudian videonya direvisi atau bagaimana gitu? Siapa yang nanya nih? Asem, saya bingung. Yang ngomong barusan siapa ya? Bentar, saya blank. Oh, Mas Agung ya? Oke. Siap. Maaf Mas, saya barusan lagi buka browser, nggak buka Zoom. Ada kemungkinan untuk itu. Tapi kan masalahnya gini, setiap ada update itu tolong mention saya, bilang ke saya, Mas ini ada update gitu. Biar saya buatkan materi baru, saya tinggal tambahin ke update materinya gitu. Sangat ada kemungkinan itu. Seperti yang saya bilang, produk jual lagi ini produk buatan saya sendiri yang saya buat dengan sifat sangat-sangat fleksibel. Sifat yang sangat-sangatnya itu intinya disesuaikan dengan keadaannya teman-teman deh gitu. Ya, contoh misalkan nih kayak barusan itu bisa. Contoh lagi misalkan kayak harga tadi itu sangat bisa disesuaikan. Jadi enggak kaku cuman aturannya A harus A, enggak. Contoh misalkan tuh di aturan jual lagi itu salah satunya adalah harus merubah nama produk. Ya, harus merubah nama produk. Tapi ada beberapa pembeli jual lagi yang ingin jualan produk, nggak punya website. Gimana ngerubahnya? Kan nggak bisa. Nah, saya nggak akan melarang untuk pakai nama saya. Silakan pakai. Di dalam LMS saya ada nama saya. Ada logonya. Tidak bisa diganti. Padahal harus pakai logo sendiri. Ya gimana caranya? Ya silakan, nggak apa-apa deh. Silakan, nggak masalah. Itu bukan hal yang rumit. Tapi akan jadi rumit kalau teman-teman memainkan harga. Contoh, udah dipatok harga minimal 100.000. Jualannya 5.000, 20.000. Itu yang bikin saya marah. Jadi, kenapa kok saya sensitif banget sama harga?
Gini teman-teman, perang harga itu cuman ngancurin pasar, cuman ngancurin kolam, market. Dan ketika market itu dihancurin satu orang, yang bertanggung jawab itu bukan satu orang, tapi semua yang berhubungan di dalam kolam tersebut. Ada satu pemancing yang pakai cara yang salah, dengan cara yang ilegal, membuat kolam itu keruh. Yang kena akibat siapa? Semua pemancing. Ya kan? Di laut, orang pakai bom peledak untuk menangkap ikan. Yang kena akibat dan dampaknya apakah satu pelaut nelayan itu doang? Enggak, tapi semua nelayan. Jadi teman-teman harus paham bahwa menjaga ekosistem itu tanggung jawab kita semua. Nah, menjaga ekosistem itu diawali dengan cara menjaga harga agar tidak dijatuhkan. Kalau jualan produk digital itu 20 ribuan, menurut saya itu bukan edukasi sih. Itu ngancurin harga, teman-teman. Ya. Mas Ade, waktu 7 hari itu batas penjualan untuk yang di grup ini atau juga untuk pembeli yang kita nantinya bebas batas waktu? Yang hanya beli jual lagi dari ownernya, dari saya. Kalau teman-teman mau jualan, ya nggak ada batas waktunya, bebas. Ya, bebas jualannya. Oke? Ada lagi? Siapa nih yang mau tanya lagi? Yo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita akhiri, oke? Langsung ada yang purchase. Mas Donald, Mas Jumadi. Lah, Mas Aroma beli. Ini pasti pakai bonus nih. Ini pasti belinya pakai bonus. Ngejar bonus. Record Zoom pasti ada. Oke, record Zoom pasti ada. Mas Adit mau tanya lagi nih. Siap. Mas Heming. Monggo. Kemarin kan saya lah, enggak tahu yang lain, sudah juga mencoba untuk menawarkan lewat medsos saya ya untuk produk jual lagi ini. Apakah itu masuk record juga? Recordnya Mas Adit itu? Oh enggak. Jadi gini Mas, di dalam jual lagi, recordnya hanya terrecord di dalam LMS. Siapa yang daftar? Penjualan, penghasilan, saya enggak record itu. Itu hak seorang pembeli, Mas. Privasi gitu ya. Bahkan. Privasinya pembeli jual lagi. Saya enggak ikut-ikut, enggak ikut dapetin duitnya juga. Udah. Pokoknya begini, saya memasukkan memposting jual lagi di medsos saya nih. Lalu saya juga arahkan ke grup Telegram itu loh kemarin. Oh, affiliate nih maksudnya. Iya, affiliate ya. Kalau itu terrecord dong, Mas. Ada recordnya ya? Iya, itu pasti terrecord. Oke. Aman kalau itu. Karena sudah tersistem di dalam membership saya. Oke, terima kasih Mas. Ya. Siap. Oke. Jadi setelah 7 hari penjualan ini, Mas Adit nggak ikut jualan ya? Kalau saya ikut jualan itu sama aja namanya bersaing atau jadi kompetitornya teman-teman. Jadi tidak ikut jualan. Di versi 1, setelah 7 hari dibuka, saya tutup, nggak saya jual. Versi 2 sama, versi 3 juga akan sama. Karena saya nggak mau jadi kompetitor. Kan lucu. Saya menyuruh orang jualan, saya malah jadi kompetitor. Gimana sih? Kan lucu ya? Oke, Mr. Panda. Silakan, Mas. Mr. Panda, silakan di-unmute. Ya. Oke. Halo, Mas Adit. Aku dari Jember, Mr. Panda. Jember mana nih, Mas? Aku Jember Mangli, Mas. Oh, Jember Mangli. Saya kampus. Kampus ya. Main-main di kampus, Mas. Saya biasanya nongkrong di UNED. Siap, monggo. Langsung nanya. Ini kan aku ada komunitas ya di mana? Di importir. Nah, ini pengennya aku jual lagi itu kan banyak materi-materi yang dibandingkan ya. Kira-kira 30-an materi ya. Betul. Nah, misalkan dijualnya itu terpisah gitu. Per materinya itu apa diperbolehkan? Oh, sangat boleh, Mas. Sangat boleh. Ya?
Jadi kalau patokan penentuan harganya gimana Mas? Kalau hitungannya Mas Adit kalau main kalkulat hitungannya gitu, kasarannya gitu Mas. Oke, saya Heeh. Biar siap. nggak ngancurin harga. Oke, siap. Bentar, di sini masih azan ya. Kita pause dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Azan udah selesai. Ini ada pertanyaan dari Mas Yokya. Beli langsung gimana caranya? Langsung ke juallagi.co, Mas. Bisa langsung teman-teman cek komen ya. Untuk beli bisa langsung di juallagi.co. Lanjut jawab pertanyaan Mas Panda tadi. Saya akan share screen. Hitung-hitungannya udah lengkap, Mas. Hitung-hitungannya udah lengkap di sini. Nah, ini dia. Jadi ada 9 rules yang harus dipatuhi
terkait harga. Tapi bukan harga yang ibaratnya kaku. Contoh, misalkan, di sini harga terendah itu 100.000 ya. Tapi misalkan nih mau pakai teknik dengan cara menjualnya dengan harga 97.000, itu boleh. Gitu ya, boleh. Jadi yang pertama bisa ngejual kembali ke orang lain dengan lisensi personal. Satu per satu. Jadi 30 produk dijual satu per satu. Boleh. Gitu ya. Terus yang kedua, menjual kembali ke orang lain dalam bentuk bundle. Lisensinya personal. Ya, lisensinya personal itu orang lain ya cuman pakai sendiri, gitu ya. Ini bundle itu 30 semuanya langsung. Harganya minimal 150.000. Misalkan dijual dengan harga 149.000, 147.000, boleh, gitu ya. Terus menjual kembali dengan lisensi personal lebih dari satu produk, misalkan 2 produk, 3 produk, yang pasti bukan 30. Kalau bundle itu 30, kalau ini bukan 30. Terus jadi bonus dengan lisensi personal. Ya, itu juga boleh. Asalkan harga yang produk utamanya nih, misalkan bonusnya adalah produk bonus untuk produk penjualan misalkan apa ya, panduan importir misalkan. Harga produk tersebut minimal 200.000. Gitu. Ini boleh bundle, boleh satu per satu. Terus jadi lead magnet juga boleh. Gitu ya. Jadi lead magnet juga boleh. Terus jadi produk yang dijual dengan lisensi PLR. Ini harga minimalnya 200.000, satu per satu. Jadi satu per satu itu bisa dijual PLR, bisa dijual personal. Seperti yang tadi saya bilang. Maksudnya gimana? Jadi pembelinya Mas Panda, misalkan ada pembelinya Mas Panda namanya Adi. Nah, Mas Adi ini boleh jualan lagi ke orang lain. Gitu. Kalau Mas Panda jualannya lisensi PLR. Kalau jualannya lisensi personal, Mas Adi ini hanya boleh pakai sendiri. Siapa yang berhak menentukan lisensi itu? Ya Mas Panda sendiri. Di sini saya cuma menentukan ketentuan yang ada, yaitu PLR dan personalnya dengan harga sekian. Terus dijual dengan lisensi PLR, bundle, gitu ya, bundle yang dimana itu semua teman-teman wajib menjualnya dengan harga 300.000. Tidak harus bulat 300.000, tapi 297 juga bisa. Terus lisensi PLR dengan cara menjual 2 atau 3 produk, 5 produk, 6 produk, terserah. Terus jadi bonus dengan lisensi PLR juga bisa. Jadi banyak sekali opsinya di sini ya. Bukan cuma satu dijual udah selesai, enggak. Tapi opsinya banyak. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan Mas Panda. Oke? 5 boleh berarti. Ada lagi Mas Panda? Menjadikannya sebagai lead magnet yang belum jelas. Maksudnya menjadikannya sebagai lead magnet ini maksudnya dibagikan gratis gitu dah? Betul banget. Betul. Nggak ada harga. Nggak ada harga. Yang penting sifatnya adalah untuk personal. Gitu. Ya kalau lead magnet itu pasti nggak ada harga, Mas. Kalau ada harga ya disuruh beli dong, orang bukan lead magnet kan? Bisa aja dijual murah, Mas. Kalau dijual murah ya tetap dijual. Lead magnet itu artinya gratis, gitu ya. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, boleh. Jadi misalkan nih bahasa temennya misalkan, bro, sebagai bonus, lo mau download produk gua, nih download aja. Nih tapi masukin nama dan email dulu ya. Nanti habis dia masukin nama dan email, dia langsung bisa download. Nggak masalah kayak gitu, bisa. Ya. Sip. Oke. Makasih Mas Adit. Siap, sama-sama. Ada lagi Mas yang mau ditanyain? Aku. Siap. Kalau jadi lead magnet bisa diberikan secara gratis. Oh iya, tentu saja boleh. Sangat-sangat boleh. Dan itu memang tujuan saya, ingin memudahkan teman-teman. Oke. Kita udah 2 jam di sini. Lama tuh, 2 jam, teman-teman. Dan ini nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Recordnya nanti akan saya kirimkan via email dan saya posting di grup Telegram juga yang bisa untuk teman-teman jadikan pedoman untuk belajar. Oke? Karena memang tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Terima kasih, teman-teman.
udah menyempatkan waktu untuk ikut webinar kali ini. Dari saya itu saja dulu. Semoga bermanfaat webinar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adit. Dadah. Terima kasih Mas.